Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Kemudian juga dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj di ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya orang-orang yang telah diberikan ilmu mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar dari Rabbmu, maka akhirnya mereka pun beriman dengan Al-Qur'an dan mereka tunduk patuh kepada Al-Qur'anul Karim. Ini sekali lagi dalil bahwasanya seorang apabila ingin meningkatkan keimanannya, ya, ini loh ya jalannya, yaitu dengan seorang memperbanyak bekal keilmuannya dalam agama ini, memperbanyak bekalnya dalam ilmu syar'i. Kemudian juga di antara dalilnya yang lain firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir. Di surat Fatir ayat ke berapa ini? Ayat ke-28 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka orang-orang yang berilmu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ini ingin menjadi hamba yang Masya Allah, ingin menjadi hamba yang senantiasa takut kepada Allah, senantiasa memiliki harapan kepada Allah, senantiasa memiliki cinta kepada Allah, maka inilah jalannya. Seorang yang memiliki ilmu, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Seorang yang memiliki ilmu, dia akan semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang yang memiliki ilmu, ya, maka dia akan lebih besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lainnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman dalam masalah agama. Nah, ini adalah hadis yang berat Pak Bu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Berarti kebalikannya seperti apa, Pak? Tadi kan Nabi mengatakan yang Allah ingin kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dalam masalah agama. Berarti sebaliknya bagaimana? Orang yang tidak memahami agama Islam dengan baik, maka secara tidak langsung ya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut ya. Maka hati-hati ya. Ini juga sebagai peringatan ya untuk saya sendiri ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Mulailah kita menanamkan ya hadis ini baik-baik dalam diri kita ya. Ketika Allah yang memudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu ya, maka hendaknya kita pun bersyukur. Oh, alhamdulillah. Ini berarti ini menunjukkan Allah masih cinta kepada saya. Allah masih menginginkan kebaikan untuk saya. Namun kalau kita sudah mulai malas menghadiri majelis ilmu ya, mau membaca artikel-artikel Islam ya, buku-buku ilmu syar'i ya, atau mendengarkan ceramah-ceramah kajian di internet, di YouTube ya, sudah malas ya. Nah, ini mulai kita berhati-hati. Jangan-jangan ya Allah sudah mulai tidak menginginkan kebaikan untuk diri kita. Jadi perlu untuk sebagai alarm ya, bagi diri kita, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Demikian pula kata para ulama sebaliknya. Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seorang hamba ya, maka Allah tidak akan memahamkan hamba tersebut dalam masalah
agama Islam